ini perdana saya menyampaikan materi di hari sore yang senja ini. Semoga tetap kita bisa fokus belajar dan tetap kita bisa fokus beribadah. Mohon berkenan Dokter Melati mengingatkan saya ya kalau seandainya waktunya sudah waktunya sholat, tentunya kita harus pergi beribadah terlebih dahulu. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang neonatal nutrition. Sebentar ya, slide di mana? Oke. Ya, baik. Eh, saya mau izin bertanya, Dokter Melati, di kanan atas itu terganggu nggak ya? Ada gambar di situ atau saya geser saja eh, minimize seperti ini? Boleh dok, diminimize dokter. Oke, diminimize seperti ini. Oke, baik. Hari ini saya akan bersama-sama ya, kita akan belajar tentang pemberian nutrisi untuk bayi baru lahir, khususnya untuk bayi prematur. Oke, kenapa sih kita harus belajar tentang nutrisi bayi prematur? Karena jangan lupa ya, kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, tentunya kita tahu bahwa yang sekarang sering digaungkan adalah kita akan berhubungan dengan masalah nutrisi berikutnya, yaitu stunting di kemudian hari. Nah, eh, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah saat kita menangani bayi baru lahir, kita mencari dulu adanya faktor resiko. Yang di atas ini adalah IUGR atau bahasa Indonesianya kita sebut pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat adalah suatu kondisi yang bisa kita lihat di dalam kandungan janin tersebut tidak bertumbuh dengan baik. Contohnya pada kondisi yang tengah ini ya. Jadi kondisinya itu dia uh, janinnya tidak bertumbuh dengan baik ya. Kemudian adalah patokannya kita harus bisa melihat adanya data di dalam kandungan. Nah, sementara kapan kita sebut dia sebagai SGA? SGA atau kecil masa kehamilan atau small of gestational age adalah bayi yang lahir dengan beratnya di bawah persentil ke-10. Di bawah persentil ke-10, nah bisa saja akan ada bayi yang lahir dengan kecil masa kehamilan tetap dan dia IUGR. Jadi contohnya yang ini udah dia kecil masa kehamilan di bawah -2 standar deviasi atau di bawah persentil 10 dan juga dia tidak tumbuh dengan baik di dalam kandungannya. Ada juga bayi yang kecil masa kehamilan di bawah -2 standar deviasi tetapi dia tidak IUGR karena dia bisa tumbuh sesuai dengan trajektorinya. Ada juga bayi yang lahir uh, dia IUGR, kita bisa lihat di sini kurvanya melandai, tapi dia karena kondisinya baru IUGR-nya, dia lahir dengan kondisi yang normal masa kehamilan atau sesuai masa kehamilan, bukan yang kecil masa kehamilan. Oleh karena itu, kalau kita mau mendefinisikan IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, maka kita harus mengetahui dulu data pemantauan pertumbuhannya selama di dalam kandungan. Loh, memangnya buat apa sih kita harus tahu bayi-bayi tersebut apakah dia sebelumnya bayi yang janin dengan pertumbuhan janin terhambat kah? Atau dia hanya prematur saja? Atau dia kecil masa kehamilan? Atau berat lahir rendah saja? Karena bayi prematur dia berpotensi 1,65 kali untuk terjadi stunting. Bayi yang kecil masa kehamilan berpotensi 2,68 kali untuk menjadi stunting, sementara bayi dengan berat lahir rendah dia berpotensi 3,11 kali untuk menjadi stunting. Oleh karena itu, faktor risiko ini jangan dianggap sepele karena hal ini bila tidak ditata laksana dengan baik maka akan menyumbang angka untuk terjadinya stunting di kemudian hari. Nah, bagaimana kalau ternyata di dalam kandungan janin tersebut juga tidak bertumbuh dengan baik atau kita sebut dia pertumbuhan janin terhambat, ternyata dia berisiko untuk 2,39 kali untuk terjadinya stunting di kemudian hari. Nah, sebelum kita bisa untuk memberikan nutrisi dengan baik, maka kita harus tahu dulu bayi yang kita rawat ini sebenarnya tumbuh dengan baik atau tidak, gitu ya. Setelah bayinya lahir ke dunia, bayi tersebut harus bisa tumbuh seperti di dalam kandungan atau seperti di dalam intrauteri. Namun, pada berbagai kondisi tertentu, kadangkala
bayi tersebut yang dirawat, dia belum tentu bisa tumbuh dengan adekuat selama perawatan. Kondisi ini yang kita sebut dengan extrauterine growth restriction atau kita sebut EUGR ya. Kalau yang tadi IUGR di dalam kandungan, kalau ini di luar kandungan EUGR. EUGR bisa didapatkan bila kita hanya mengamati satu waktu gitu ya. Ternyata pas kita ukur bayinya, pas kita amati gitu ya, dia waktu lahir terus habis itu dia datang kontrol ke kita gitu, misalnya 3 atau 4 bulan kemudian ternyata berat badannya dia di bawah persentil 10. Itu termasuk kategori EUGR. Namun kategori untuk EUGR lebih baik bila kita mengerjakan itu, pengamatannya itu berkelanjutan dari mulai dia lahir sampai pengamatan beberapa pekan berikutnya. Kita lihat nih adanya penurunan berat badan ya dibandingkan berat lahir, atau kenaikan itu nggak sejalan, menyimpang lebih dari satu standar deviasi. Ya, uh, oleh karena itu, kalau kita mau mengatakan seorang bayi itu EUGR atau tidak, maka kita harus setidaknya memiliki 2 titik. Bagaimana nih caranya kita mencegah supaya bayi-bayi yang sudah dilahirkan prematur tersebut tidak menjadi gagal tumbuh? Karena kalau dia nanti gagal tumbuh, berpotensi untuk menjadi stunting. Ada berbagai macam cara, tetapi keywordnya di sini adalah keterlibatan multidisiplin dari dokternya, nutrisionisnya, perawatnya, dan sebagainya. Cara yang paling awal adalah kita harus memiliki protokol minum yang terstandarisasi. Ya, protokol minum yang terstandarisasi ya, termasuk protokol pemberian nutrisi yang terstandarisasi, termasuk mulai dari pemberian nutrisi parenteral yang secara awal, pemberian nutrisi enteral secara dini, ya, bagaimana mengatasi feeding intolerance, ya, kapan kita waktunya memberikan fortifikasi, dan bagaimana kita mengejar untuk kembali ke berat lahir. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana target-target pemberian nutrisi, kemudian kita mendukung pemberian ASI, dan kita juga lihat bagaimana caranya ASI ini bisa terlaksana dengan baik dengan cara pemberian KMC lah ya, edukasi ya ke orang tua, kemudian fortifikasi secara individual, kemudian tata laksana apabila ditemukan feeding intolerance pada bayinya tersebut. Nah, pada prinsipnya, para dokter sekalian, saat menangani bayi yang lahir ke dunia, pasti kita tahu bahwa di awal kehidupan, bayinya tersebut dia akan turun dulu berat badannya hingga mencapai nadir. Ya, hingga mencapai nadir, titik nadir. Nah, bila setelah dia mencapai titik nadir, kita bisa memberikan nutrisi dengan baik, maka dia akan cepat untuk return to birth weight, kembali ke berat lahir, dan selanjutnya dia akan mendapatkan kondisi catch up growth. Nah, ini tidak bisa kita kejar begitu di akhir. Sejak awal sudah kita harus pupuk sedikit demi sedikit. Aduh, ribet ngomongnya. Nah, yang pertama adalah pada kelompok bayi tersebut, pada kelompok bayi prematur, untuk yang di bawah 32 minggu, di bawah 1.500 gram, kita berikan yang namanya nutrisi parenteral secara awal. Kemudian, jangan puasa terus bayinya. Bayinya setidak-tidaknya harus memberikan minimum enteral nutrition. Setelah itu, kita naikkan kebutuhan nutrisi enteralnya sambil perlahan menurunkan nutrisi parenteralnya hingga nantinya kita mengejar pertumbuhan dari bayi tersebut dengan memberikan kalori yang tinggi ya, kalori yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan minimal berat badannya lebih dari 15 gram per kilo per hari, panjang badannya lebih dari 0,9 cm per minggu, dan lingkar kepala lebih dari 0,9 cm per minggu. Ya. Ini adalah capaian yang harus kita kejar. Nah, bagaimana dong caranya kita memberikan manajemen nutrisi untuk bayi prematur? Saya mau memperkenalkan ada buku panduan praktis klinis diagnosis dan tata laksana stunting secara komprehensif. Waktu itu kita susun di Satgas Stunting, kebetulan saya termasuk bagian dari Satgas Stunting di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Maka di sini bisa kita lihat apabila ada bayi yang lahir dengan berat lahir rendah atau prematur gitu ya, biasanya lahirnya itu kita sarankan mungkin di pemateri sebelumnya sudah mengantarkan bahwa tentang resusitasi sebaiknya kita mengenali nih kondisi ini berisiko atau tidak. Bila berisiko paling bagus adalah rujukan intrauteri.
Setelah kita diperiksa, maka pastikan kondisi bayi stabil. Kondisi bayi stabilnya itu apa? Ini sebenarnya modifikasi dari stable ya, yang tadi mungkin sudah belajar tentang resusitasi, setelah resusitasi harus stable gitu ya. Apa yang harus tercapai? Satu, setelah dia stabil, gula darahnya minimal 50 mg per desiliter. Suhunya 36,5 sampai 37,5, tidak ada kondisi distres nafas, sirkulasinya baik, capillary refill time kurang dari 3 detik dengan denyut jantungnya 120 sampai 160 kali per menit. Setelah kondisi bayinya stabil, harus kita tentukan ini pasiennya bisa rawat gabung atau rawat jalan atau harus masuk ke rawat inap. Kalau kriteria rawat gabung atau rawat jalan tidak terpenuhi, maka jawabannya pindah ke rawat inap. Nah, apa dia kriteria untuk rawat gabung atau rawat jalan? Minimal untuk seorang bayi dia rawat gabung, dia rawat bersama ibunya, minimal usia kehamilannya itu 34 minggu. Kenapa ada cut off 34 minggu? Karena kita tahu di usia 34 minggu koordinasi menghisap, menelan, bernapas bayi prematur sudah baik. Kemudian dengan berat minimal 1.800 gram. Kenapa sih ada minimal 1.800 gram? Kita tahu minimal 1.800 gram untuk bayi setelahnya bisa mempertahankan suhu tubuh dengan baik. Ya. Dan yang terakhir ini tadi saya sebutkan koordinasi menghisap, menelan, bernapas harus baik. Kalau terpenuhi kriteria rawat gabung atau rawat jalan, maka dia boleh rawat jalan atau dia boleh rawat gabung. Selanjutnya untuk bayi tersebut kita kontrol ke dokter anak dan kita akan rujuk balik ke dokter umum ya. Bila bayinya tersebut sudah masuk di kurva WHO, weight for age, height for age, dan weight for height-nya sudah di atas -2 standar deviasi. Ya. Kalau seandainya tidak terpenuhi untuk kriteria rawat gabung atau rawat jalan, maka dia masuk rawat inap dan kapan boleh pulang nanti akan saya bahas di kriteria discharge. Nah, pada prinsipnya, manajemen nutrisi untuk bayi prematur, terutama untuk bayi berat lahir sangat rendah, yang pertama adalah ada tiga stage-nya. Yang pertama adalah early aggressive nutrition. Pada kondisi early aggressive nutrition, kita di sini masih memberikan nutrisi parenteral yang diberikan secara agresif. Yang kedua, bila di fase growing care stage, maka fortifikasi ASI ya, ASI dengan yang fortifikasi, atau kalau ASI-nya kalorinya tidak tercukupi, maka kita berikan formula preterm. Yang ketiga adalah post discharge stage. Nah, disinilah kita bisa berupaya untuk kejar tumbuh berikutnya. Nah, bagaimana ngejarnya? Tadi kan saya sebutkan di sini ada tiga stage ya. Yang pertama mulai dari saat dia selama perawatan. Nah, biasanya kita membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang kiri ini yang risiko tinggi, kelompok yang tengah ini risiko sedang, kelompok yang paling kanan risiko rendah. Kita membaginya berdasarkan usia gestasi dan berat lahirnya, serta apakah itu bayi yang sakit atau tidak. Pada umumnya, bayi di bawah 28 minggu atau di bawah 1 kilo ini adalah kelompok dengan risiko tinggi. 28 sampai 31 minggu atau bayi sangat prematur dan bayi berat lahir sangat rendah ya. 1000 sampai 1499 itu termasuk ke risiko sedang. Sementara untuk gestasi yang di atasnya 32 minggu ke atas atau 1500 ke atas ini masuk ke risiko rendah. Pada awalnya setelah bayi lahir prinsipnya adalah stabilisasi. Kemudian jangan terlalu lama tidak meminumkan bayi. Ingat, semakin lama kita memutuskan untuk memberi minum, semakin menunda kita untuk pemberian aliran darah ke sperma. Dan perlu diketahui bahwa sejak dalam kandungan janin sudah menelan cairan sehingga harusnya tidak mengapa untuk saat lahir bayinya mendapatkan ASI. Ya. Bayi yang di bawah 1 kilo atau di bawah 28 minggu kita akan mulai priming kurang dari 5 mili per kilo per hari. Kemudian sisanya diberikan nutrisi parenteral agresif dengan adanya protein, lipid, dan gier yang minimal dibutuhkan. Bagaimana cara menaikkan volume minumnya? Bisa naikkan 10-20 mili per kilo per hari. Apakah ada risiko naik? Jawabannya tidak ada perbedaan antara menaikkan minum cepat dan minum lambat untuk terjadinya risiko naik. Justru kalau kita berikan minum sejak awal, maka perfusi ke semanglik akan baik dan itu akan menurunkan risiko terjadinya naik. Lalu kita naikkan bertahap minumnya hingga mencapai volume 150 mili, diharapkan ini tercapai di minggu kedua atau ketiga. Untuk di risiko sedang,
maka tetap stabilisasi. Setelahnya kita akan mulai dengan volume minum priming sebesar 10-15 mili per kilo per hari. Masih diberikan nutrisi parenteral agresif ya, kemudian volumenya dinaikkan 20-30 mili per kilo per hari, dan paling lambat 2 minggu sudah tercapai full fit. Bagaimana kalau untuk 32 minggu ke atas? Maka segera mulai nutrisi enteral ya. Berapa? Biasanya pasti kita sebutkan numbernya, minimal 30 mili per kilo per hari hingga rentang 60 ml per kilo per hari. Kapan dibutuhkan nutrisi parenteral? Bila enteralnya tidak bisa diberikan dengan adekuat. Nah, tadi saya sebutkan ada yang namanya nutrisi parenteral agresif. Kenapa harus ada nutrisi parenteral agresif? Sebelum lebih lanjut ke sana, siapa yang terindikasi? Yang terindikasi adalah bayi-bayi yang di bawah 32 minggu. Apa sih nutrisi parenteral agresif? Nutrisi yang diberikan secara agresif di awal kehidupan melalui parenteral. Namanya juga nutrisi, maka tidak ada hanya satu komponen tertentu saja, tapi kita sudah memberikan protein yang tinggi sejak awal kehidupan. Protein yang tinggi ditambahkan dengan lemaknya, sehingga pasti dengan adanya tambahan protein dan lemak, dia akan kalorinya akan jadi lebih tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi kumulasi defisi kalori dan protein di fase yang akut ini, ya. Dan kalau kita memberikan early aggressive nutrition, ya kita akan mencegah terjadinya kondisi extrauterine growth restriction. Ya, jadi tadi kita tahu harus sesegera mungkin minum. Yang kedua, pada kelompok bayi yang sangat prematur atau bayi berat lahir sangat rendah, kita berikan early aggressive nutrition. Nah, sekarang kita masuk ke nutrisi parenteralnya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke enteral. Dahulu waktu saya sekolah, saya belajar bahwa gak apa-apa kita kejar gearnya tinggi karena untuk mencapai kalorinya. Ternyata semakin kita mendalami bahwa di awal kehidupan kita tidak terlalu membutuhkan karbohidrat dengan jumlah yang tinggi sekali. Apalagi kalau bayinya kita curigai ada uh, ada risiko untuk infeksi, maka apa yang terjadi kalau kita berikan karbohidrat dengan kondisi yang tinggi, maka dia akan mencetuskan hiperglikemi, dan ini kondisi yang memperberat kalau pasiennya ada infeksi. Lalu yang kedua, kenapa sih glukosanya nggak boleh tinggi-tinggi banget? Kita tahu begitu glukosa masuk ke dalam tubuh, dia kan harus dirubah ya di metabolisme. Hasil akhir metabolisme adalah CO2 ya. Para dokter sekalian pasti ingat nih, hasil akhir metabolisme itu adalah CO2. Sementara kalau CO2-nya kita produksinya semakin tinggi, akan memperberat kondisi yang namanya asidosis respiratorik. Bayinya akan kelihatan lebih sesak lagi, lebih berat lagi. Pada kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Tubuh harus mengkompensasi dengan meningkatkan minute ventilation. Dok, minute ventilation gimana caranya tubuh meningkatkan kompensasinya? Caranya adalah dia akan bernafas lebih cepat. Akhirnya apa? Kebutuhan alat bantu nafasnya akan makin meningkat. Saya ambil kepustakaan ini dari kombinasi ya, dari ini kalau nggak salah ini dari College Code ya, 2021 ya. Di sini bisa kita lihat ya, bayi prematur di awal kehidupan kita tahu ya, gearnya itu dulu kita kenal gearnya 6. Ya, mungkin di sini ada yang pernah dulu bersekolah bersama saya, kita tuh langsung kejar gear 6 dari awal. Padahal enggak, kita cuma butuh minimal sekitar 4 saja. Gearnya sudah cukup di awal kehidupan. Bahkan untuk bayi cukup bulan, dia bisa serendah-rendahnya sampai 2,5. Tapi ini mungkin ekstrim ya. Rata-rata mungkin kisarannya di sekitar 3,6 sampai 7,2, kita bisa ambil rata-ratanya adalah sekitar 4. Gearnya kita butuh 4. Kalau dulu saya berpendapat bahwa yang penting kalorinya naik dulu gitu. Ternyata enggak. Kini kita akan membebani dari si bayinya tersebut sehingga targetnya itu naiknya bertahap. Targetnya naik bertahap sehingga di minggu pertama palingan kita hanya mencapai sekitar kurang lebih 8 maksimum 10 miligram per kilogram per menit. Jangan terlalu banyak untuk menaikannya. Selama bayinya gula darahnya normal, kita masih bisa tenang-tenang saja. Selanjutnya kita akan berbicara asam amino, atau dalam hal lain ini adalah pecahannya dari protein. Nah, berapa sih sebenarnya yang harus kita berikan di awal kehidupan? Kita buka kepustakaan dari Van Hoedoever tahun 2018 ya. Minimal di hari pertama kita berikan sebesar 1,5 gram per kilo per hari.
Untuk hari-hari berikutnya kita tingkatkan 2,5 sampai 3,5. Oke. Nah, kita harus tahu berbeda antara kebutuhan bayi prematur dengan bayi cukup bulan. Kalau bayi prematur kita boleh nih sampai 3,5 gram per kilo per hari. Karena kita tahu kebutuhan protein yang memang lebih tinggi pada bayi prematur dibandingkan bayi cukup bulan. Bayi cukup bulan cukup hanya dengan 3 gram per kilo per hari. Semakin tinggi kita berikan, beban ke ginjal juga akan semakin tinggi, bunnya pun juga akan semakin tinggi. Nah, perbandingannya, kalau kita memberikan minimum 30 kilokalori per kilo per hari setiap 1 gram pemberian protein. Sehingga kita harus menghitung rasio N banding FPC-nya dan nantinya itu akan mendapatkan rasio untuk protein energi rasionya. Nah, bagaimana untuk lipid ya? Untuk lipid, maaf maghrib ya? Ya, ya dok. Kita ya break maghrib dulu dokter Oke, sampai oke. jam 18 lewat 10 ya dok. Boleh, 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 boleh. Kita stop, kita maghrib dulu ya. Baik, Baik, sampai jam 18.00 ya. 18 Berapa sorry? 10 dokter. 18.10 dokter. 18.10. Nanti Oke, kita nanti udah saya mungkin mulai boleh lagi. diingatkan lagi ya. Baik dokter. Oke, baik. Terima kasih ya. Terdengar dengan jelas dok? Oke, ya baik. Saya lanjutkan lagi ya presentasinya sebentar. Oke, ya baik. Saya tadi kelewat ya sampai sini dulu ya. Suara saya terdengar jelas ya, Dokter Melati ya. Halo, halo. Apa saya terlempar di? Terdengar jelas dokter? Oke, iya baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita berbicara tentang proteinnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang lipid ya. Mungkin dulu suka berpikir bahwa, aduh lipid buat apa lagi gitu ya. Udah deh, dextrose aja dulu gitu ya. Nggak bisa, kita sekarang harus memenuhi semuanya. Baik ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, termasuk yang kecil-kecil nanti ya. Nah, lipid, jangan lupa lipid itu menyumbang kalori yang cukup besar ya. Dia 9 kilokalori 1 gram lipidnya. Nah, lipid diberikan sejak awal kehidupan. Dalam 24 jam pertama, minimum lipid yang diberikan adalah 1 gram per kilo per hari. Ya, uh, ada yang memberikan 1, ada yang bisa sampai memberikan 2 gram per kilo per hari. Saat ini kebetulan di unit saya salah satu peserta didik SP2 sedang membandingkan penelitian antara lipid yang membandingkan 1 sampai 2 gram per kilo per hari ya. Nanti kita tunggu hasilnya. Nah, maintenance-nya berapa? Dia boleh sampai 3 sampai 4 gram per kilo per hari. Tapi mungkin kita jarang ya memakai sampai 4 gram per kilo per hari. Nah, pada dasarnya lipid yang diberikan itu maksimumnya itu sama dengan protein yang diberikan. Jadi artinya kalau proteinnya 3, ya lipidnya maksimum 3. Nggak bisa lipidnya lebih tinggi dari proteinnya. Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap N banding NPC-nya. Ya. Nah, uh, untuk pemakaian nutrisi parenteral yang jangka panjang, lebih disarankan untuk memakai intralipid yang composite, jadi yang terdiri dari berbagai macam komponen gitu ya, dengan atau tanpa fish oil. Tapi lebih baik yang disarankan adalah yang memakai composite, ini ya, yang jadi yang ada campurannya, gitu. Campuran dari berbagai macam jenis-jenis lipidnya. Nah, jangan lupa saat memberikan lipid dia harus diproteksi ya, jadi harus gelap gitu ya wadahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak teroksidasi dan dia tidak boleh terpapar langsung dengan sinar matahari. Nah,
Lipid yang dipilih adalah lipid yang 20% karena ini yang akan lebih mudah untuk ditoleransi. Oke, tadi saya sekilas sudah melihat ada yang menanyakan berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk bayi prematur. Kalau kita tahu ya, kurang lebih kebutuhannya itu adalah sekitar 90 sampai 120. Ini nih rentangnya cukup luas ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini rentangnya itu bahkan dia bisa lebih luas lagi, bisa semakin kecil 110 sampai 130 kilokalori per kilo per hari. Tetapi ini tidak langsung diberikan di day 0 ya. Saya ulang sekali lagi, tidak langsung diberikan di day 0. Di day 0 setidaknya dia hanya membutuhkan untuk basal metabolic rate-nya saja. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk seorang bayi prematur tumbuh itu membutuhkan 120 kilokalori per kilo per hari. Untuk di bawah 6 bulan direkomendasikan untuk mendapat kalori sebesar 120 kilokalori per kilo per hari. Nah, tadi kita sudah membahas uh, karbohidrat, protein, lipid, kemudian terakhir kalorinya. Nah, bagaimana penerapan nutrisi parenteral di tempat saya bekerja di Cipta Mangunkusumo Hospital? Kita memberikan namanya aggressive parenteral nutrition, yaitu memberikan protein yang tinggi dalam 1 jam pertama kehidupan dengan rentangnya sebesar 2-3 gram per kilo per hari. Ya, di SCM sendiri kita mulainya dulu 2,5 gram per kilo per hari, tetapi karena sekarang kami melihat less restricted itu lebih bagus lah outcome-nya untuk bayi-bayi kami, sehingga kami mulainya dengan protein itu adalah 2 gram per kilo per hari, dengan cairan yang diberikan adalah sebesar 60 ml per kilo per hari. Tentunya saat pemberian protein harus dibarengi dengan pemberian fosfat. Kemudian, jangan lupa untuk diberikan lipid, minimum diberikan 1 gram per kilo per hari dalam 24 jam pertama kehidupan. Nanti bertahap dinaikkan hingga 3 gram per kilo per hari. Kebetulan, karena unit kami memiliki jumlah pasien yang kontinuitasnya memang berkesinambungan, jumlahnya cukup banyak, sehingga unit kami bisa menyediakan starter packs. Starter packs itu artinya gimana ya? Jadi kita sudah menghitung kebutuhannya, jadi kurang lebih di dalam satu wadah sudah langsung kita tahu kita cemplungin karbohidratnya berapa, dextrose-nya berapa, proteinnya berapa, lipidnya berapa, elektrolit dan sebagainya gitu ya. Yang kurang lebih kita udah hitung-hitung ini kebutuhan bayi untuk berbagai macam rentang berat badan gitu ya. Dan ini sudah langsung tersedia di kulkasnya kami gitu. Jadi begitu bayinya lahir kita nggak perlu nunggu panjang kali lebar kali tinggi lama banget, langsung sudah bisa tersedia. Nah, berapa cairan awalnya kita berikan mulai dari 60 ml per kilo per hari. Pada kondisi tertentu dulu kita pernah memberikan 80 sampai 100 gitu ya. Ini biasanya kalau bayinya makin kecil. Tapi rata-rata sebenarnya 60 ml per kilo per hari itu sebenarnya sudah cukup. Karena kenapa? Biasanya bayi-bayi yang kecil ini dia memakai double wall incubator ya, jadi double wall terus ada humidifikasi dan bayinya ntar dipasang plastik segala macam gitu ya, jadi tuh bayinya uh, apa ya IWL-nya akan menurun sehingga cairannya sebenarnya cukup di awal dengan 60 ml per kilo per hari. Nanti dinaikkan dengan maksimumnya kalau kita memakai dari parenteral adalah 150 ml per kilo per hari dalam 1 minggu pertama kehidupan. Oke, ini yang mungkin yang lagi merawat bayi prematur ya, mungkin bisa melihat berapa sih revisi parenteral nutrition. Nah, ini sini saya bisa lihat kan ya, di yang terakhir kita update pun kita masih tulis 80, padahal kenyataannya sekarang kita itu lebih sering bermain di 60 ml per kilo per hari. Ini 80 karena mungkin kita masih menganggapnya bayinya kecil banget, 500-600 ya. 800 ini biasanya apa ya, bayinya tuh gampang dehidrasi gitu ya, pipisnya bisa banyak lah segala macam, menguapnya lebih tinggi ya. Ini kita boleh 80 ml per kilo per hari. Bagaimana kalau saya pakai infant warmer? Saya nggak punya inkubator yang tertutup. Maka dengan memakai infant warmer, maka IWL akan meningkat sehingga cairannya pasti butuh akan lebih tinggi. Oke, okay? Nah ini berbeda antara yang pakai double wall sama yang hanya dengan infant warmer. Kemudian gearnya berapa? Untuk seluruh kelompok usia kita mulai minimum 4 ya, minimum 4 mg per kilogram per menit. Naiknya bertahap ya, maksimum kita sampai ke 10, boleh sampai ke 12 pada kondisi tertentu, tetapi biasanya itu di minggu pertama rentangnya itu baru sampai ke 8 sampai 10 mg per kilo per menit. Protein kita sama untuk mulainya dengan 2 gram,
dengan tertingginya adalah boleh sampai 4 gram per kilo per hari untuk bayi-bayi yang kurang dari 1.500 gram atau kurang dari 32 gram. Di atas 32 gram, di atas 1.500 gram, proteinnya kita cukup dengan 3 gram per kilo per hari. Ya, oke. Lalu untuk lipidnya kita akan mulai dari 1 gram per kilo per hari, naiknya satu-satu. Jadi kalau lipidnya hari ini 1, ya besok jadi 2 gitu ya. 1 gram lipid itu setara 5 mililiter per kilogram berat badan biasanya cairannya. Sementara kalau 1 gram protein kami di unit rumah sakit kami menghitung untuk equal setara dengan cairannya itu 30 mililiter per kilo supaya kita nggak susah gitu ngitungnya ya. Nah, kemudian untuk bayi yang lebih besar, kita tidak mengharapkan untuk memakai nutrisi parenteral yang agresif karena kita mengharapkan pasiennya tersebut sudah bisa mulai nutrisi enteral sejak awal. Kalau dia sudah mulai umurnya 32 ke atas gitu ya, kita bisa mulai enteral dengan minimum 30 ml per kilo per hari. Oke. Nah, kalau kita menggunakan nutrisi parenteral, maka ada berbagai parameter yang harus kita ukur ya. Karena kenapa? Saat kita memberikan nutrisi parenteral termasuk elektrolit ya dan sebagainya, maka kita harus mengetahui apakah yang kita berikan cukup atau tidak, ataukah jangan-jangan terlalu tinggi atau jangan-jangan kurang. Yang pertama adalah untuk gula darah. Gula darah diperiksa setiap hari ya, apalagi pada kondisi bayinya sakit berat ya, sampai dia bisa minum dengan jumlah yang dikatakan cukup. Kemudian kita bisa periksa fungsi hati dalam hal ini SGOT, SGPT per minggu ya. Elektrolit minimum adalah natrium NaCl, kalium NaKCl ya, selama bayinya sakit berat ya. Kalau seperti kalsium, fosfat, magnesium itu uh, biasanya 2 kali per minggu. Nah ini sebenarnya ada hal yang bisa kita kerjakan secara utuh, ada hal yang harus kita pilah-pilah. Kenapa? Karena sejauh ini pemeriksaan untuk di kelompok tabung darah merah ini menghabiskan darah kurang lebih sekitar 2 cc ya, 2 sampai 3 cc dan itu jumlah yang cukup besar kalau kita periksa berkali-kali pada bayi yang kecil. Sehingga biasanya setidak-tidaknya kurang lebih seminggu sekali atau setidak-tidaknya 2 minggu sekali kita periksa. Nah, berat badan tergantung. Kalau kita punya inkubator dengan punya scale measurement, kita bisa periksa setiap hari. Tapi kalau tidak, maka kita setidaknya dalam seminggu sekali harus menimbang berat badan. Ya, panjang badan dan lingkar kepala juga dalam seminggu sekali. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemberian nutrisi enteralnya untuk bayi prematur. Sebenarnya WHO tuh merekomendasikan apa ya? Paling direkomendasikan adalah ASI, ASI dari ibu kandungnya sendiri. Kita tahu ASI adalah dengan segala macam komponennya dia yang paling baik. Kalau seandainya ASI tidak tercukupi, maka ada alternatif lain yaitu adalah ASI donor. Tetapi ada syaratnya. ASI donor harus memenuhi kriteria pemberian ASI donor. Jadi si pendonornya sudah di screening dan pendonornya itu memiliki bayinya yang usianya di bawah 6 bulan karena kurang lebih kalori-kalori dan komposisinya masih relatif sama gitu ya. Kalau sudah bayinya udah relatif tua di atas 6 bulan rasanya udah nggak cocok lagi ya. Nah, bagaimana untuk human milk fortification diberikan terutama untuk bayi yang very preterm di bawah 32 minggu atau di bawah 1.500 gram untuk bayi-bayi yang menyusui dengan ASI ibunya. Kita tahu di minggu kedua proteinnya sudah mulai turun. Jadi disitulah kita harus memberikan fortifikasi. Nah, bila ASI nggak ada, kita berarti nggak bisa beli HMF, maka yang kita berikan adalah formula preterm. Ya, kita berikan formula preterm ya untuk bayi sangat prematur atau bayi berat lahir sangat rendah. Oke. Nah, ini saya ambil dari panduan praktis klinis diagnosis dan tata laksana stunting ya tahun 2023. Bagaimana pemberian nutrisi enteralnya? Jadi untuk bayi sangat prematur di bawah 32 minggu dan atau berat lahir di bawah 1.500 gram, mungkin pernah mengetahui ya, ada yang namanya pediatric nutrition care, ada yang namanya prematur nutrition care ya, prematur nutrition care. Setelah kita melakukan prematur nutrition care, kita lihat dulu ASI-nya ini memenuhi perhitungan kebutuhan kalori enggak ya. Kalau ASI-nya memenuhi perhitungan kebutuhan kalori, maka kita berikan ASI plus HMF.
Kalau ASI-nya tidak memenuhi perhitungan kebutuhan kalori, ditandai dengan berat badannya tidak naik secara adekuat, maka kita berikan ASI plus susu formula prematur. Nah, kita akan memantau bayinya tersebut sejak lahir sampai nanti kita harus ada patokannya lagi. Kalau sudah usia koreksi 40 minggu, kan kita harapkan bayinya udah bagus dong nih 40 minggu. Ternyata weight for height-nya di bawah minus 2 standar deviasi, atau weight for age-nya di bawah minus 2 standar deviasi, atau height for age-nya di bawah minus 2 standar deviasi, maka pasien tersebut tidak cocok lagi kalau kita cuma berikan susu formula prematur. Maka diberikan ASI ditambah oral nutrition solution yang 1 kilokalori per mililiter. Jadi yang 1 cc setara 1 kilokalori untuk bayinya tersebut ya. Jadi kita ingat sampai kapan saya pakai uh, ASI HMF atau susu formula prematur. Lihat nih sampai 40 minggu. 40 minggu udah terkoreksi dengan baik belum? Taunya dari mana? Weight for age-nya harus di atas minus 2 gitu ya. Ternyata masih di bawah minus 2. Weight for age-nya juga di bawah minus 2. Height for age-nya di bawah minus 2. Maka jawabannya harus ditambahkan oral nutrition solution dengan 1 cc 1 kilokalori. Oke. Nah, sekarang saya sudah mulai sampai yang terakhir. Saya berikan contoh kasus ya. Jadi mungkin yang lagi merawat bayi bisa kita kerjakan bersama-sama. Seorang bayi 31 minggu, berat lahirnya 1.200 gram, panjang lahirnya 31 cm, dengan lingkar kepalanya 28 cm. Pada usia 5 hari, beratnya turun menjadi 1.100 gram, sesuatu hal yang sangat lumrah sekali ya. Panjang badannya tetap 31 cm, lingkar kepalanya 28 cm ya. Bayinya tersebut sudah bisa minum sampai 80 ml per kilo per hari menggunakan ASI. Dengan sisa cairannya, karena sudah 5 hari ya, sudah bisa cairannya 150 ml per kilo per hari, sisa cairannya adalah 70 ml per kilo per hari yang diberikan dengan infus dextrose 10% saja. Ya, oke. Pasien ini merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain. Bagaimana rencana pemberian nutrisi untuk bayi ini? Saya ulang sekali lagi, ini bayi sangat prematur, di bawah 32 minggu. Bayinya di berat lahir sangat rendah ya, di bawah 1.500 gram. Usia hari kelima, harusnya cairannya kan 150 cc per kilo per hari. Dia mendapat 150 ml per kilo per hari dengan 80 ml per kilo per harinya adalah ASI, 70 ml-nya adalah dengan intravenous perifer dengan dextrose 10% saja. Gimana cara pemberian nutrisinya? Kita mulai satu persatu. Pastikan dulu kalau kita mau memberikan nutrisi ya, namanya nutrisi makanan dimasukkan ke dalam tubuh harus dimetabolisme. Tujuannya kita anabolik bukan katabolik. Oleh karena itu bayinya harus stabil. Apa tandanya bayinya stabil? Gula darahnya minimal 50 mg per desiliter, suhunya normal, tidak ada distres pernafasan, ditandai dengan tidak ada retraksi, rate pernafasan normal, tidak ada cyanosis, dan hemodinamiknya stable. Tahunnya stable dari mana? Capillary refill time kurang dari 3 detik, heart rate-nya sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Yang pertama, apa yang kita kerjakan? Tentukan status nutrisinya, masalah nutrisinya apa, dan apakah ada comorbidities. Yang pertama, kita hitung dulu postmenstrual age-nya. Postmenstrual age-nya tadi umurnya 5 hari kan, berarti 31 minggu plus 5 hari. Kemudian kita plot berat badan dan tinggi badannya, ya panjang badannya, berdasarkan koreksinya ini ya ke chart yang sesuai. Mau pakai apa? Mau pakai intergrowth boleh, mau pakai Venton juga boleh ya. Yang penting diplot. Dalam hal ini saya memakai intergrowth ya untuk contoh soal ini. Dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian mau pakai Venton, monggo silahkan ya. Di sini kita lihat weight for age-nya, height for age-nya, head circumference-nya. Di sini kita bisa lihat weight for age-nya masih normal, height for age-nya normal, weight for length-nya 91,7% alias dia well nourished ya. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kebutuhan nutrisinya. Bagaimana perhitungan kebutuhan energinya? Cari berat badan idealnya berapa gitu ya. Berat badan idealnya kita tadi saya plot untuk weight for length-nya kurang lebih dia dapatnya di 1.200 ya. Berat lahirnya dia.
berat lahirnya dia, 1.200, berat saat ini 1.100, berat badan idealnya dia di 1.200. Maka kalorinya ambil 1,2 dikali kalori yang dibutuhkan untuk seorang bayi tumbuh, yaitu 120 kilokalori per kilo per hari. Kita kali dapatkan 144 kilokalori per hari. Kurang lebih kita gambarkan dulu, kira-kira saya akan dapat kalori sebesar ini. Oke, kemudian bayinya sudah hari kelima ya. Kita tahu, uh, hitung dulu kebutuhan enteralnya berapa ya. Berat badannya dia dia minumnya berat badan kemarin tadinya kan dia minumnya 80 ml per kilo per hari. Oke, hari ini saya naikkan 20 ml per kilo per hari dari sebelumnya. Jadi berapa? 100 ml per kilo per hari saya kalikan ke berat badannya. Berat badannya kan 1,2 kilo. Ya kan? Saya ambil berat badan tertingginya dia. 1,2 kali 100 ml per kilo per hari, kurang lebih dia dapat 120 ml per hari. Didapatkan kurang lebih sekitar 81 kilokalori per kilo per hari. Nah, angka ini dapatnya dari mana? Begitu saya 100 ml per kilo per hari, maka ASI sudah bisa ditambahkan dengan human milk fortifier. Ingat, penambahan HMF itu minimum volume minumnya sudah 100 ml per kilo per hari. Oke, okay? Nah, dengan saya dapatkan 120 ml per hari, saya kalikan, karena sudah mendapat HMF itu, rentangnya satu cc setara 0,81 sampai 0,84 kilokalori, bagi 120 saya kalikan dengan 0,81 dapatnya 97,2 kilokalori per hari, setara 81 kilokalori per kilo per hari. Dengan cairan yang 100 ml per kilo per hari, maka saya masih punya space cairan adalah 50 ml per kilo per hari. Kita tahu tadinya dari rumah sakit sebelumnya dia hanya mendapatkan dextrose. Yang artinya kalau saya hanya memberikan dextrose saja, gak cukup kalorinya. Satu. Yang kedua, di mana zat pembangunnya si proteinnya? Bagaimana dengan lipidnya? Oleh karena itu, saya mulai untuk memberikan protein dan lipidnya. Berapa sih protein minimum yang dibutuhkan? Kurang lebih sekitar 1,5 dengan lipidnya 1 gram per kilo per hari. Saya berani memberikan protein dan lipidnya karena pasiennya sudah dalam kondisi yang stabil, jadi silakan untuk diberikan. Tadi saya sebutkan di unit kami punya namanya protein glukosa solution yang sudah kita hitung. Setara 1 gram protein itu setara untuk larutannya adalah 30 ml per kilo. Jadi kalau proteinnya 1,5 gram, maka 1,5 dikali 30 menghabiskan 45 ml per kilo per hari. Dari 50 kurangi 45, sisanya 5 mili, bisa diisi dengan lipid 1 gram, dia 20% kan ya, dia 20%, 20 gram setara 100 ml, ya, berarti 1 gramnya 100 bagi 20 adalah 5, jadi 5 ml per kilo per hari. Pas untuk cairan parenteralnya. Supaya saya bisa dapat gearnya 4, maka saya membutuhkan dextrose 12,5%. Karena pasiennya dengan jalur perifer, dextrose maksimumnya juga maksimum hanya 12,5%. Nah, berapa kalori yang saya dapatkan dari enteral adalah 81 kilokalori per kilo per hari, ya. Sementara untuk dari Untuk dari protein dan lipidnya, 1 gram protein kita kalikan dengan 4 ya, 4 kali 1,5 setara 6. Lipid 1 gramnya dikalikan dengan 9 kilokalori, jadi 1 kali 9, ditambah gear, 1 gear itu setara untuk 5,76. 5,76. Sehingga didapatkan 81 tambah 38, dia sudah dapat kurang lebih 119 kilokalori per kilo per hari. Hanya tinggal sedikit lagi untuk kita bisa dapat 120 kilokalori per kilo per hari. Besoknya, hari ke-6 tadi minum awal sudah 100, saya naikkan 20 ml nih per kilo per hari ya. Jadi berat badan dikali 120, kita dapat HMF-nya juga masih pakai ya. 144, ini kurang lebih kalori dari parenteral adalah 97,2 kilokalori per kilo per hari. Untuk sisanya yang parenteral 150 dikurangin 120, kita masih dapat parenteral. Karena sudah tinggal sedikit, 30 saja, sudah lipidnya boleh kita hentikan juga ya. Boleh kita hentikan. Kalau masih mau pakai lipid gimana? Maka boleh saja, tapi cairannya kelebihan sedikit 5 ml per kilo per hari. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa, masih oke.
protein kita dapat 1 gram, tapi tentunya dengan dextrose 12,5%, tidak bisa lagi kita dapat GIR 4. Loh ini kan GIR 2,6 kan nggak boleh, tadi minimal 4. Nggak apa-apa, karena sudah dapat karbohidrat dari enteral. Karbohidratnya dia akan menjadi sumber glukosa. Kalorinya dia dapat berapa di sini? Dia dapat 116,2 kilokalori per kilo per hari. Dok, kok aneh ya dok? Saya udah naikin minumannya, kok kalorinya malah turun? Tadi 119, sekarang 116. Betul sekali, karena kita menghilangkan lipid. Ingat, 1 gram lipid setara 9 kilokalori. Ya, hari ke-7 tinggal kita naikkan menjadi minumnya 140, maka kalau sudah 140 sudah memenuhi 90% dari kebutuhan RDA-nya, maka nutrisi parenteral sudah tidak dibutuhkan lagi. Di sini kita bisa menaikkan karena sudah tidak ada parenteral, maka hilang lagi kalori 113 dan begitu dia full fit 150 ml per kilo per hari gitu ya. Dia sudah bisa mendapatkan kalori 120 kilokalori per kilo per hari untuk tumbuh. Oke, nah untuk hari kelima dan keenam tadi kita tentukan rutenya ya, masih parenteral dan enteral, tapi di hari ke-7 dan 8 dia sudah enteral penuh. Nah, bagaimana cara saya memberikan resepnya? Ingat, untuk Human Milk Fortifier, dia termasuk dalam PKMK, termasuk juga di PKMK tuh ada yang untuk ranahnya ranahnya yang sering saya dapatkan adalah formula prematur, HMF ya, sama uh, susu yang tinggi kalori ya, satu sisi setara 1 kilokalori gitu ya. Sehingga peresepannya juga khusus ya, peresepannya oleh dokter anak ya. Human milk ditambah HMF ya. Bagaimana cara saya ngeresepin gitu ya. Cara saya ngeresepin yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, dia minum berapa nih? 120 mili per hari. 120 mili per hari kita harus tahu untuk satu saset HMF itu membutuhkan asinya 25 mililiter ya. Satu sasetnya dia membutuhkan 25 mililiter. Berarti kalau kita utuhnya 120, kita bagi dengan 25, berarti kurang lebih kita akan butuh sekitar 4 sampai 5 saset. Nah, silakan deh ini ntar untuk kita resepin HMF-nya, apalagi kita harus resepin protein, glukosa, segala macam, elektrolit, vitamin, lipid, vitamin. Ini untuk di nutrisi parenteralnya. Ini juga kita harus kasih instruksi yang jelas. Misalnya kita mau kasih nih human milk sama HMF segini gitu ya. Berapa minumnya? Diterjemahkan dengan 8 kali 15 ml. Kayak parenteral seperti ini. Berapa jalan protein glukosanya? Dia jalannya berapa nih mililiter per jam? Untuk lipidnya jalannya berapa mililiter per jam? Ini harus dijelas gitu untuk kita tulis ya. Nah ini untuk day 6 juga sama, minumnya mau totalnya berapa? 8 kali 18, parenteralnya sisa berapa gitu ya. Dan untuk saat dia sudah full fitnya sampai berapa? 8 kali 22,5. Susah, bikin aja 8 kali 25 ya, nggak terlalu berbeda jauh. Nah, terakhir, evaluasi dan monitoringnya, apa yang harus dievaluasi? Yang pertama adalah akseptabilitasnya, kedua toleransinya, apakah ada alergi, muntah, diare, dan efektivitasnya dilihat dengan peningkatan berat badan dan panjang badannya termasuk lingkar kepala. Oke, kapan seorang bayi prematur tersebut boleh pulang? Prinsipnya minimal dia harus stabil dulu gitu ya. Kalau tadi kita rawat dia 34 minggu, di kriteria discharge dari PAHU ini ya saya dapat itu minimal 35 minggu dan klinikalinya sudah stabil. Stabil mempertahankan suhu 36,5 sampai 37,5 dalam 24 jam. Jadi harus stabil dalam 24 jam. Minimal berat badan saat pulang adalah 1.800 gram. Kemudian adekuat untuk minum secara oralnya ya. Untuk bayi-bayi yang lahir di bawah 34 minggu kita observasi dulu nih 48 jam, pinter nggak dia beneran minum, pinter silahkan pulang. Kemudian pinter untuk menyusu ke ibunya, kalau misalnya dia bisa menyusu, atau kalau dia tidak menyusu dia pakai botol fed, maka sucking refleksnya harus bagus gitu ya, tidak ada kondisi tersedak. Oke, untuk bayi prematur jangan lupa kalau dia masih membantu untuk mempertahankan suhunya, kita bisa melakukan KMC. Berapa adequate weight gain-nya? Minimal tadi 16 gram, tapi rata-rata kita pakai sekitar 18 gram per kilo per hari untuk berat badan. Lingkar kepala dan panjang badan adalah 0,9 cm per minggu. Ya. Dan
pasiennya sudah bisa dilakukan kanguru juga. Kemudian target saturasinya sebelum pulang 92 sampai 94 ya. Pada posisi terlentang dia tidak apnu gitu ya, pada posisi kanguru dia juga tidak apnu ya. Dan jangan lupa lengkapi untuk vaksinasi sesuai dengan jadwal imunisasi. Nah, eh, bagaimana kalau seandainya kita menghadapi pasiennya sudah pulang ya, outpatient care sudah di poliklinik gitu ya. Sama sebelum kita memberikan nutrisi pastikan suhunya stabil, bayinya tidak ada distres pernafasan, hemodinamiknya stabil anaknya gitu ya. Kemudian sama seperti yang tadi preterm nutrition care-nya, tentukan status nutrisi, masalah nutrisinya apa, ada komorbiditasnya nggak, ada refleksnya nggak, hitung corrected age-nya, plot di kurva ya sesuai dengan chart yang sesuai, tentukan kebutuhan nutrisinya ya, baik energi maupun proteinnya ya, tentukan rute pemberiannya, bagaimana cara memberikannya, diterjemahkan berapa mililiternya ya, evaluasi dan monitoring penerimaan, toleransi dan efektivitasnya. Apa saja red flags-nya untuk bayi prematur yang harus diingat adalah ini. Uh, Assertive feedings only when sleeping. Hati-hati ya, kalau anaknya cuma mau minumnya saat tidur aja gitu, pas saat terjaga, awaken gitu dia bangun dia nggak mau minum gitu, ditolak-tolak terus, itu nggak bisa, kita harus bawa kontrol ya. Anaknya nggak mau minum sama sekali gitu ya, muntah terus-terusan sampai anaknya berat badannya nggak naik ya, uh, konstipasi ya, gak ada BAB dalam 3 hari ya, abdominal distensi, diare yang sampai anusnya lecet segala macam, nah itu harus itu termasuk red flags. Bagaimana untuk feeding red flags ya? Uh, Bayi kurang dari 2 bulan koreksi age-nya itu dia nggak bisa minum lebih dari 8 kali dalam 24 jam, atau pipisnya itu sedikit sekali gitu ya, kurang dari 6 sampai 8 kali dalam 24 jam. Minumnya nggak boleh kita menyatakan ini baik-baik saja, ternyata minumnya lebih dari 30 menit, 1 jaman gitu, itu nggak bisa, itu masih belum bisa masuk rawat anak kayak gitu ya. Dan jangan lupa refleks ada yang kurang, ada yang kelebihan. Kalau berat badan udah 2.500 gram, HFF-nya umumnya sudah di stop ya. Kemudian bayinya nggak mau minum sama sekali ya, atau dia pas minum malah ada terjadi kondisi distress. Key message-nya yang harus saya sampaikan dan mengakhiri presentasi yang topik pertama adalah bayi prematur ataupun BBRR ini merupakan penyumbang 20% kejadian stunting, sehingga penting sekali untuk memberikan nutrisi yang optimal untuk mencegah terjadi MGR. PKMK pada bayi prematur yaitu adanya HMF atau formula prematur dengan indikasinya untuk bayi berat lahir sangat rendah di bawah 1.500 gram ataupun di bawah 32 minggu. Kapan kita hentikan? Kalau udah usia koreksi 40 minggu atau berat badannya 2,5 kilo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.